Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Soal pencalonan Gubernur DKI yang konon katanya Pak JK yang membantu dibantah langsung oleh Rasman Nasution. Ini aki-aki masih pengen banget kamu dipuji ya. Jujur aja saya tidak mau puji kamu. Tadinya saya sangat menghormati kamu. Tapi setelah kamu membuat video, kamu ternyata penista agama nomor 1 termasuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kebohongan si Chaplin ya, yang terbongkar dengan telak. Bukan orang lain ya, bukan siapa-siapa yang membongkarnya, tapi Jokowi sendiri. Kemarin kita kan sama-sama dengar ya, katanya si Chaplin inilah orang yang membuat Jokowi jadi presiden. Wah, keren kali gayanya. Ternyata di hadapan Rasman, Jokowi secara pribadi menyampaikan bahwa Chaplin hanya pernah telepon kepada dirinya sekali saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo ya, kurang lebih ya 10 tahun lebih atau 15 tahun yang lalu lah. Setelah itu nggak ada lagi. Selebihnya yang berkomunikasi, yang merancang strategi dan pembicaraan-pembicaraan lain terkait hijrah Jokowi dari Solo ke Jakarta adalah Hasyim dan Prabowo. Ini Jokowi sendiri loh ya yang ngomong ya ke Rasman. Kalau gini malu nggak sih Chaplin? Kalau misalnya saya ya jelas malu lah ya kan. Tapi kalau si Chaplin ya menurut saya nggak bakal malu karena urat malunya udah pedot semua. ada 11-12 ya dengan Abah Wan Ngibul. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo. Saya tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Ini mbah-mbah termul kata netizen ya. Matamu picek gitu kan, cangkemmu katanya. Itu adalah kata-kata mutiara dalam bahasa Jawa teman-teman ya. Ya, walaupun saya tahu teman-teman tidak semua berasal dari suku Jawa dan paham bahasa Jawa, tetapi maksud yang ingin disampaikan oleh mbah-mbah termul barusan sudah pasti telah sampai ke lubuk hati teman-teman yang paling dalam. Apa kau Flin ya? Kau musuhmu sekarang mbah-mbah termul. Lanjut. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta.
Kasih tahu semua termul, Jokowi jadi presiden karena saya. Sebentar ini netizen kurang ajar sekali ya. Aduh, nggak punya akhlak. Kok bisa-bisanya gitu loh. Si Chaplin yang sedang pidato marah-marah karena utang 30 triliun sudah jatuh tempo ya kan. Di dubbing ya kan, dikasih video macam kayak gini. ada lanjut. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Soal pencalonan gubernur DKI yang konon katanya Pak JK yang membantu dibantah langsung oleh Rasman Nasution. Termasuklah tadi kami diskusi dengan Pak Jokowi tentang Pak JK. Ini saya jelasin ya, bahwa Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Nih ya, ini dari Pak Jokowi nih. Ya, tadi ada Bu Ade. Beliau menelpon, beliau mengatakan, Pak Wali Kota minat nggak untuk jadi gubernur di DKI? Ya udah Pak, kalau gitu Bapak bicaranya ke partai. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Terus apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan fair? Beliau bilang bahwa yang benar itu ada peran Pak Hasim dan Pak Prabowo, ada peran Bu Mega, itu benar. Pak Hasim menghubungi, Pak Prabowo berkomunikasi dengan Pak Hasim, kemudian Pak Hasim komunikasi ke Pak Jokowi, sehingga ada pertemuan 1-2 kali di salah satu tempat di Jakarta untuk menggodok calon gubernur. Nah, jadi Pak Jokowi membenarkan pernyataan Pak Hasim, tapi komunikasi dengan Pak JK iya, tapi sekali. Jadi kalau ada bahasa menjadikan jadi presiden, jadikan jadi gubernur, tidak benar. Apalagi untuk menentukan cawapres, ya, Pak Jokowi tidak ikut-ikutan. Ini untuk informasi penting. Pak JK itu jadi cawapres, Pak Jokowi tidak melibatkan diri. Beliau hanya menerima, karena beliau paham bahwa dia diajukan. Karena dia tidak punya kepentingan untuk memilih calon, untuk melakukan sesuatu untuk bangsa yang negatif, tidak. Kalau menurut partai yang pas itu adalah Pak JK, beliau dengan senang hati menerima, sehingga berpasanglah dengan Pak JK. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Pak JK, beliau yang mengantar, ya beliau cuma bilang senyum, udahlah Pak Rasman aja lah yang menafsirkan sendiri. Tapi yang pasti Pak Jokowi dipilih rakyat adalah karena beliau dianggap mumpuni menjadi presiden. Bagaimana bosku, udah jelas kan? Siapa yang banyak bicara? Ternyata Zong katanya mencalonkan presiden saya yang mencalonkan, saya menjadikan. Ternyata Pak Zong. Ya, itulah yang saya sampaikan pada saat opening tadi teman-teman ya. Jadi Jokowi sudah menyampaikan klarifikasinya secara pribadi kepada Rasman ya. Saya mendengarnya dari Rasman ya, sama seperti teman-teman semuanya karena kita bareng-bareng baru saja menyaksikan. Jadi kita sama-sama tidak mendengar langsung dari Jokowi. Tetapi pernyataan Rasman ini disampaikan di depan rumah Jokowi setelah bertemu Jokowi. Jadi menurut saya tingkat keakuratannya 99% ya. Dan menurut teman-teman gimana? Hah? Nggak ada tuh. Aduh. Lanjut. Pak JK diminta untuk klarifikasi tentang video penistaan agama, malah kamu bilangnya Pak Jokowi bisa jadi presiden karena jasa kamu. Malu sekali, share videonya teman-teman. Ini aki-aki masih pengen banget kamu dipuji ya. Jujur aja saya tidak mau puji kamu. Tadinya saya sangat menghormati kamu, tapi setelah kamu membuat video, kamu ternyata penista agama nomor 1 termasuk ya. Dalam penilaian saya kamu sudah tua seperti ini, termasuk penista agama nomor 1 kamu. Ternyata dari tahun-tahun lalu, zaman kamu masih kuliah, sudah termasuk kamu salah satu membuat keonaran di negara ini.
Nah, kamu malah bilang di videomu, termal-termalmu itu, termal tak apa itu maksudmu videomu itu? Berarti kamu kira kami yang milih Jokowi ini selama 10 tahun dia jadi presiden, kau anggap kami sebagai orang bodoh berarti ya? Kamu bilang termal begitu itu ya? Termasuk saya kamu kira lah sebagai orang bodoh yang milih Jokowi, ya kan? Kamu harus tahu. Menurut kamu Jokowi itu orang bodoh, itu menurut kamu. Tapi yang jelas dia 10 tahun memerintah menjadi orang nomor 1 di negara Indonesia. Saya tidak kenal Jokowi ya, dan tidak ada hubungan darah dengan dia. Tapi yang saya nikmati selama 10 tahun dia menjadi presiden adalah pembangunan yang luar biasa di negara ini. Kalau kamu tidak merasa itu ya terserah. Tapi yang jelas kamu pernah jadi wakilnya kan? Ternyata kamu musuh dalam selimut dong. Kalau melihat videomu ini sekarang, kamu merasa kamu orang paling berjasa, Jokowi bisa jadi presiden. Kamu musuh dalam selimut, berarti saat kamu menjadi wakilnya Jokowi, kamu ternyata orang jahat. Ada di sampingnya Pak Jokowi, ternyata kamu musuh dalam selimut dia. Itu dalam penilaian saya, boleh dong saya menilai sebagai masyarakat. Saya menilai dari videomu. Karena kami minta mengklarifikasi tentang penistaan agama yang kamu buat di dalam videomu itu. Entah itu potongan yang tangga, yang jelas kau mengatakan itu, mau potongan mau enggak pun itu mengandung penistaan agama. Kalau menurut penilaian saya, boleh dong saya menilai dari kata-katamu. Kami masyarakat ini bukan orang bodoh, sekalipun kau merasa kami ini orang bodoh. Tapi kami bukan orang bodoh seperti yang kamu pikirkan itu. Nah, sudah dijawab sama Jokowi juga loh klarifikasinya. Dia selalu merendah, bukan seperti kamu selalu merasa hebat. Dia mengatakan apa? Saya bukan siapa-siapa, dan yang menilai bukan saya tapi masyarakat. Tapi di mata saya Jokowi masih jauh lebih tinggi dan lebih terhormat daripada kamu. Tahu nggak? Karena Jokowi itu selalu merendah dan dia berjasa buat bangsa ini. 2 kali menjadi presiden, kamu belum pernah setengah kali pun kan? Kamu hanya sebagai wakil doang, sebagai pesuruh. Tapi kamu bisa mengatakan kalau bukan karena saya Jokowi tidak bisa jadi presiden. Malu dong. Kalau kamu memang merasa hebat, harusnya kamu dong yang jadi presiden. Heran luar biasa. Kok bisa ya orang seperti kamu, yang tadinya sangat saya menghormati kamu di usia tuamu, justru saya merasa kamu itu orang tidak ada guna. Menurut saya, boleh dong saya mengatakan itu. Karena kamu sudah tua bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kami contoh yang masih di belakangmu ini, harusnya kamu ajarkan hal-hal yang baik buat kami, supaya ada yang kami ingat daripadamu di usia tuamu ini, supaya ada kami contoh. Tapi malah di usia tuamu ini kata-kata yang tidak baik yang kau ucapkan, menjadi penista agama, menjatuhkan nama baik presiden yang menjadi kepalamu saat kamu sebagai wakilnya. Ternyata kamu adalah orang yang sangat tidak baik kalau menurut penilaian saya. Kalau menjadi wakil harusnya kamu itu kan pesuruhnya, kamu yang diatur-atur oleh dia, harusnya kamu menghormati pimpinanmu. Tapi kamu malah mengatakan kalau bukan karena saya dia tidak bisa jadi presiden. Emang kamu sebagai apa kok bisa kau menjadikan orang jadi presiden? Tidak layak tahu nggak kamu mengatakan begitu kepada seorang presiden. Share videonya teman-teman, udah tua tidak tahu diri kau. Boleh saya menilai dong. Yang penting saya tidak mengatakan kau hal-hal yang tidak baik, tapi menilai sikapmu saya boleh dong. Karena kau tidak layak dikatakan sebagai orang tua yang terhormat. Karena kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, penistaan agama, dan mengatakan presiden terhormat yang menjadi presiden sampai 2 periode, kamu katakan kalau bukan karena kamu. Kami yang milih, bukan kau, tahu nggak? Lah ya itu. Ini kan. Ada yang aneh kan. Diminta untuk klarifikasi terkait dugaan penistaan agama. Malah senggol-senggol Jokowi, coba bayangin. Kalau normal, orang normal secara psikologi nggak mungkin seperti itu. Jadi memang ada sebuah tekanan psikologi yang dialami oleh si Chaplin, ya, mungkin karena ketakutan bahwa posisi dia sebagai bohir isu ijazah palsu terbongkar, atau mungkin karena memang dia sedang uring-uringan, usahanya sedang seret, sementara utang 30 triliun sudah jatuh tempo, dan mungkin dia ngerasa itu semua gara-gara Jokowi. Akhirnya apa? Dalam setiap pembicaraannya dia muncul secara psikologi itu tampak gitu loh, ngamuk-ngamuk dan kebenciannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys,
ini saya mendapatkan info A1 ya guys ya. Ini bukan hanya jere-jere ya guys ya, tapi ini fakta yang sebenarnya ya guys. Masalah apa? Masalah Bapak JK ya guys ya dengan Pak Jokowi. Apakah benar yang dikatakan oleh Bapak JK terkait kasih tahu semua termul-termul kalau Jokowi jadi presiden karena Pak JK? Fakta dan kenyataannya Bapak Jokowi membantah semuanya. Aduh, Pak JK jangan ke Pak Jokowi ke ngomong langsung ke. Inilah ya guys ya, detik-detik Pak Jokowi menceritakan yang sebenarnya ya guys ya. Cerita apa? Ya tentang Pak JK. Ingat, tonton video ini sampai habis. Biar apa? Biar kalian tahu fakta yang sebenarnya ya guys. Terus ada lagi yang dimana Pak Jokowi itu menyuruh dan mendesak kepada kejaksaan untuk segera diterima berkas dari Polda Metro Jaya agar P21 muncul supaya yang namanya tuduhan ijazah palsu itu hilang. Jadi untuk para pembenci tolong lihat dan dengarkan video ini ya guys ya. Walaupun mandan pedih ya guys. Karena apa? Ya, Pak Jokowi sudah menyatakan secara resmi ya guys ya, lewat media-media yang dimana sudah bilang kepada Roy dan Tifa supaya jangan sowan ke Solo. Tunggu saja di pengadilan. Pantes ya guys ya. Apa itu? Ya, sekarang lagi sibuk ngurusi supaya kasus ini dihentikan. Tapi yang luar biasanya ya guys ya, ini akan ada yang namanya tambahan, yang dimana kita kemarin mendengar Rismon yang menyebut ada Abraham Samad. Waduh. Mad, Somad. Hati-hati ya guys ya. Dugaan saya, Anda sebentar lagi akan dipanggil. Karena apa? Kita tahu sendiri rekam jejaknya Abraham Samad ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak video ini dengan detik-detik Pak Jokowi mengungkapkan fakta yang sebenarnya masalah Bapak Yusuf Kalla. Amat lemah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diterima Bapak lebih dari 30 menit ya, dan hampir 40 menit. Kami banyak berdiskusi, dan sebagai Ketua Umum kami Joko Gibran, saya memaparkan bagaimana banyaknya sekarang minat dari masyarakat untuk bergabung di Jokowi Gibran. Saya verifikasi sudah hampir 27 provinsi. Wow. Dan insya Allah saya dengan Pak David ini sebagai divisi humas, kita akan kembangkan dan akan segera membentuk organ-organ dimaksud dan mendeklarasikan. Yang kedua, sebagaimana saudara tahu, ya saya lihat Pak Jokowi semakin sehat. Saya senang sekali beliau makin sehat, dan saya lihat tetap tawadhu, rendah hati, dan sabar. Berikutnya tentulah mungkin banyak hal kita berdiskusi, termasuk tentang salah satunya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, Pak Jokowi dan tentu kami yang menjadi organisasi pendukung Pak Jokowi ini, relawan ini, meminta agar Kejaksaan Tinggi DKI dengan jaksa pemeriksa sekarang untuk segera, kalau ternyata berkas sudah lengkap oleh
Polda Metro. Dan apabila berkas dimaksud telah dilimpahkan kembali, hasil P19 itu bunyinya itu kan melengkapi syarat-syarat yang sudah diberi petunjuk oleh jaksa. Kalau ternyata itu sudah dilimpahkan oleh jaksa dalam hal ini penyidik kepada kejaksaan, tolong supaya segera di P21 untuk segera disidangkan. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Pak Jokowi juga, dia jujur tadi melimpahkan, memang menjadi semacam kurang nyaman. Bayangkan yang sudah hampir 2 tahun. Kan cerita ini bukan setahun. Kalau Kubu Roy bilang kan setahun. Dari mana setahun? Anda ingat kan Pak Jokowi lapor April 2025. Sebelum itu mereka sudah berapa bulan sudah mengungkap ini. Belum lagi dari masa Bang Egy Sujana. Jadi Pak Jokowi itu orangnya sangat sabar. Dan karena itu beliau pun sudah katakan tadi kembali bahwa beliau ingin tunjukkan di forum yang memang diatur oleh undang-undang. Di forum peradilan SD, SMP, SMA, S1. Beliau akan ungkap, Pak Jokowi akan tunjukkan. Dan kalau memang hakim membuka ruang nanti untuk bertanya lebih dalam oleh jaksa, oleh pengacara dari Roy Suryo, ya silakan, beliau siap. Kemudian Pak Jokowi juga bilang, kita nggak pernah mengobrol yang namanya RJ. Tidak, dan dia tidak pernah menunggu juga RJ. Tapi ada orang yang memang datang minta RJ. Penyidik memfasilitasi karena kesadaran mereka. Terus gimana Bapak mau menolak? Udah jelas ya. Kita dengerin lagi tadi barusan ini pernyataan Bung Rasman setelah bertemu Pak Jokowi ya, bahwa ternyata si Caplin itu dalam tanda kutip itu bohong ya, patut diduga bohong ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Bung Rasman ini benar, dan saya meyakini apa yang disampaikan oleh Bung Rasman ini benar, sehingga saya menduga bahwa si Caplin itu benar-benar berbohong ya. Karena apa yang disampaikan Jokowi kepada Bung Rasman, ya kan, terkait klaim si Caplin itu nggak ada bener-benernya sama sekali. Cuma sekali aja itu si Caplin menghubungi Jokowi, itu pun melalui telepon, iya kan? Nggak ada pembicaraan-pembicaraan lain. Selain itu dilakukan oleh si siapa namanya, si Hasyim bersama Prabowo, dan tentu saja mereka berdua ini ya atas inisiatif berdua, nggak ada disuruh oleh si Caplin gitu kan. Iya. Jadi saya lebih percayalah dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rasman gitu ya, menyadur pernyataan Jokowi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.